Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Pada video ini saya akan mengaji dan membahas tentang kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji, yakni kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelum kita mulai, mari kita kirim Fatihah kepada muallif hadzal kitab, Asy-Syaikh Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan pada video ini saya akan membahas tentang fasal tentang fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, dan fasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Fasal menjelaskan tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Nah, jadi fasal ini khusus membahas tentang bagaimana kita cara-cara atau langkah-langkah memuliakan ilmu, juga memuliakan ahli ilmu. Jadi ahli ilmu di sini ini yang saya dengar dari beberapa pengajian itu bermacam-macam. Yang pertama yang dimaksud ahli ilmu, menurut salah satunya itu orang yang mempunyai ilmu. Nah, orang yang punya ilmu. Jadi bagaimana cara kita memuliakan orang yang mempunyai ilmu, meskipun itu bukan guru kita. Memuliakan kiai meskipun kita tidak pernah mengaji kepadanya. Nah, sedangkan ada juga yang mengertikan bahwa ahli ini orang yang mengajarkan kita suatu ilmu. Jadi ada juga yang mengatakan mana ahli ini orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, seperti itu. I'lam anna talibal ilmi la ikula yanalu al ilma wala yanfa'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadi wa tauqirihi. Ketahuilah sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan memuliakan ilmu dan ahlinya dan memuliakan guru. Jadi ketika seseorang mempunyai ilmu itu harus disertai dengan ta'zim atau sifat kita terhadap guru itu harus memuliakan, baik itu guru pelajaran umum seperti IPA, matematika, juga terlebih lagi guru yang mengajarkan kita agama, itu kita harus memiliki rasa ta'zim agar ilmu kita itu suatu saat nanti itu dapat bermanfaat. Karena begini, karena manfaatnya ilmu itu lantaran dari ridhonya guru. Jadi bagaimana cara kita itu mendapat ridhonya seorang guru. Oleh karena itu, jika kita ingin memperolehnya dengan mudah dan dengan mudah, maka kita harus menghormati guru, baik menghormati dengan seperti ucapan, perbuatan, dan lainnya. Kita harus berhati-hati ketika melakukannya dengan guru agar guru itu tidak tersinggung, tak marah, dan lain sebagainya. Dan agar guru itu, ketika guru itu merasa dimuliakan, maka guru tersebut itu akan, ketika menyampaikan ilmu kepada kita, maka guru tersebut itu akan menyampaikan dengan bebas dan dengan enak. Maka dari itu ilmu itu secara seperti itu, teknik seperti itu mudah masuk kepada seorang murid atau seorang thalib, orang yang mencari ilmu. Wakila, dan diucapkan man wasola illa bi hurmatin wa ma sakoto man sakoto illa bi tarki hurmatin wa ta'dimin. Dan dikatakan dalam kitab ini bahwa tidak ada orang yang benar-benar hasil kecuali dengan menghormati guru, dan juga tidak ada orang yang benar-benar gagal kecuali karena dia tidak menghormati guru. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang
biasanya pastinya orang-orang yang berhasil itu menghormati guru, sedangkan orang-orang yang gagal, yang benar-benar gagal itu orang yang tidak menghormati guru, seperti itu. Wakila, menurut guru saya ini, saya pernah mengaji bahwa kila ini pendapatnya lemah. Kalau kola itu banyak yang mengucapkan, sedangkan kila itu pendapatnya lemah. Kila diucapkan. Al-hurmatu khairum minat ta'ati. Ala taro anal insana la yakfuru bil maksiati. Nah, jadi dijelaskan juga di kitab ini bahwa menghormati itu lebih baik daripada taat. Nah, kenapa seperti itu? Jadi taat itu lebih tinggi derajatnya, terkadang lebih tinggi derajatnya daripada taat kepada guru. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit dan ketika sholat jamaah, Abu Bakar itu disuruh menjadi imam untuk sholat jamaah. Tapi Abu Bakar itu tidak mau, dikarenakan itu menjelaskan bahwa Abu Bakar itu membantah perintah Nabi Muhammad dan tidak taat kepada Nabi, tapi dengan alasan karena menghormati Nabi, karena Abu Bakar merasa bahwa dia merasa tidak pantas karena di situ ada Nabi Muhammad SAW yang lebih pantas dalam menjadi imam ketika sholat. Nah, seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu lebih baik di khairum minat taati, lebih baik daripada taat. Ala taro anal insana la yakfur bil maksiat. Dan ingatlah bahwa seorang manusia itu tidak akan kufur karena sebab maksiat. Jadi orang maksiat itu belum tentu kufur. Wa inna ma yakfuru bil istighfafiha wa bitarki hurmah. Dan orang yang kufur itu malahan orang yang meringankan atau meninggalkan hormat. Jadi seperti itu. Ketika Anda maksiat kepada Allah, Anda itu tidak sampai ke derajat murtad, tetapi Anda ketika Anda tidak menghormati Allah, tidak mengakui Allah, itu Anda malah menjadi murtad. Itulah gambaran bahwa hormat itu derajatnya lebih tinggi daripada taat. Kemudian wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustadi. Qala dawu sapa Ali radhiyallahu anhu ana abduman allamani harfan wahidan. Jadi salah satu dari memuliakan ilmu adalah menggunakan ustadz, guru, muallim, musyrif dan lain-lain itu perlu dihormati. Seperti dicontohkan di sini, ibaratkan Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa aku adalah budak bagi orang yang mengajariku satu huruf yang satu atau satu huruf saja. Nah, Sayyidina Ali sampai berkata pada orang yang memberinya ilmu walaupun satu huruf, itu dia itu rela menjadi budaknya orang yang menyampaikan huruf tadi. Nah, akan tetapi dalam penjelasan mana ini sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa maksud dari allamani harfan wahidan itu bukan satu huruf, karena dengan dilala bahwa satu huruf itu tidak memberikan pengetahuan atau informasi yang penting. Dan mereka mengatakan bahwa allamani harfan wahidan ini satu kalimat atau satu kalimat yang memahamkan, yang dapat memberi informasi kepada kita, seperti itu. Insya'a ba'a wa insya'a istarokko. Nah, Sayyidina Ali itu memasrahkan hidupnya pada orang yang mau memberikan ilmu kepadanya tadi. Dan apabila dia yang memberikan ilmu pada Sayyidina Ali dan menjadikan Sayyidina Ali budak, itu menjual Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali itu ridho dijual. Sedangkan apabila tuannya itu Sayyidina Ali itu istarokoh, itu memerdekanya, maka Sayyidina Ali juga ridho. Jadi sebegitunya Sayyidina Ali kepada orang yang memberikannya ilmu. Waqad unsidtu fi dzalika, dan telah dijelaskan nadam-nadam yang berkaitan dengan perilaku atau makalah Sayyidina Ali tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu ahaqqal khalqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan
lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Nah, nadom ini menjelaskan bahwa hak-hak yang harus dipenuhi adalah yang utama adalah hak-hak guru, hak-hak orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Dan ini wajib dijaga bagi seorang yang dirinya itu muslim. Jadi mengindikasikan bahwa memuliakan guru itu penting sekali. Nah, dalam nadam ini juga dijelaskan bahwa amat sangat pantas jika seorang guru itu diberi 1000 dirham meskipun hanya mengajar satu kalimat. Nah, itu 1000 dirham itu kira-kira berapa rupiah ya? Nggak tahu, kayaknya banyak sekali. Nah, itu perumpamaan bahwa satu kalimat itu yang berisi informasi tentang agama, terlebih lagi tentang agama itu berharga, yakni dihargai dengan 1 dirham. Dalam perumpamaannya 1 dirham dalam kitab ini. Nah, sedangkan kan agak unik ya kalau di Indonesia ini. Ya nggak tahu, mungkin terlalu banyak SDM sebagai guru ya, makanya gajinya itu sebegitu macam-macam, dan mungkin tidak sampai seperti yang diumpamakan dalam kitab ini. Dan mungkin itu karena mungkin masalah yang lain ya, itu tapi ketika Anda jadi guru itu fokusnya itu kepada memberikan pemahaman kepada muridnya dan tidak tergantung pada gaji. Maka dari itu jadikanlah mengajar atau jadi guru itu sebagai profesi, atau niatkan diri Anda sebagai guru itu untuk menyampaikan informasi kepada semua orang dan untuk mencegah kebodohan terhadap orang-orang. Nah, maka dari itu ketika Anda menjadi guru itu jangan memikirkan gaji dan lain sebagainya, karena itu tidak patut untuk dipikirkan seperti itu. Wa inna man allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid dini fahuwa abuka fid dini. Nah, diumpamakan bahwa orang yang mengajari ilmu satu huruf di sini kepada Anda itu menjadi fahuwa abuka fid dini, menjadi bapak Anda dalam agama Islam. Jadi sebegitu mulianya derajatnya orang-orang yang menyampaikan informasi atau memberikan ilmu kepada kalian. Maka dari itu kita harus menghormati seperti kita menghormati orang tua kita sendiri. Wa kana sapa ustaduna as-Syaikh al-Imam Syadiduddin As-Sayrazi iku yaqulu qala masai khina man arada ay yakuna ibnahu aliman yambahi ay yura'iya al-ghuraba'a minal fuqaha wa yukrimuhum wa yud'imuhum wa yuti'uhum syai'an wa illam yakun ibnahu aliman yakunu hafidhu aliman. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwa Imam Syadiduddin Imam Syirazi itu mengatakan bahwa gurunya itu pernah berkata bahwa seorang yang ingin putranya itu menjadi seseorang yang alim dalam hal agama, itu sebaiknya yang bahi ayyuraiya, dia itu memberikan sesuatu kepada orang yang belajar. Berikan sesuatu pada orang yang belajar dan orang-orang yang al-fuqaha, orang-orang yang ahli fikih. Jadi itu seperti memuliakan wa yukrimuhu wa yut'imuhu, dan memberi makan mereka. Jadi ketika Anda melihat seorang ahli fikih itu sodako kepada mereka, nah itu dalam kitab ini dijelaskan bahwa hal-hal tersebut itu membuat anak-anak kita, atau wa illam yakun ibnahu aliman wa yakunu hafidhu, dan jika anak kita tidak menjadi alim, maka keturunannya atau cucu kita itu menjadi alim dikarenakan perbuatan kita kepada orang-orang ahli fikih tersebut, seperti memberi, memuliakan dan lain sebagainya. Wa min tawqil muallimi Allah yamsya amamahum, dan sebagian dari contoh-contoh memuliakan guru muallim itu tidak berjalan di depannya. Nah, jadi ketika Anda bertemu guru Anda itu sebaiknya itu
berjalan di belakangnya atau di sampingnya, pokok jangan di depannya. Itu mungkin mengindikasikan untuk rasa tidak hormat pada guru ya. Makanya oleh karena itu eh, lebih baik lewat belakang atau lewat samping. Dan apabila Anda tidak menemukan space atau dalam halayak ramai pengajian misal, itu Anda boleh lewat depan dengan cara duduk atau duduk sambil jalan pelan-pelan. Nah itu atau merangkang istilahnya. Atau juga boleh dengan kalau orang Jawa itu amit. Nah, amit dengan sopan santun menundukkan kepala dan punggungnya. Nah itu merupakan sopan santun yang dilakukan pada guru, merupakan suatu penghormatan yang layak diberikan kepada guru. Wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk di tempatnya guru. Nah ini bagi anak-anak ini, kalau kursi itu khusus untuk guru maka jangan dipakai, karena itu bentuk sebagai kita memuliakan terhadap guru untuk tidak memakai kursinya. Seperti contoh di kampus itu mungkin ada sebagian ya yang duduk di bangku dosen, kan itu sudah khusus buat dosen kan, maka dari itu sebaiknya dengan dilakukan untuk ta'dhimihi, untuk menghormati beliau-beliau itu. Nah, wala yabtadi'a bil kalami indahu illa bidni, dan tidak sebagai seorang murid itu tidak kepada mu'alim itu sebaiknya tidak boleh mengawali ucapan atau mengajak ngomong terlebih dahulu kepada guru tersebut, dikarenakan mungkin takut menyinggung guru tersebut. Illa bi'idni, kecuali dengan izinnya seorang guru, atau kecuali dengan mungkin ada keperluan yang mendesak yang perlu ditanyakan. Nah seperti itu mungkin dirusuk kalau ada sesuatu yang darurat yang perlu ditanyakan kepada guru. Dengan catatan Anda itu pertanyaannya juga itu harus dengan sopan dan santun. Seperti mahasiswa kebanyakan yang ketika mengecat dosen, assalamualaikum, salam dulu pada WA, salam dulu, assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya. Biasanya kalimatnya gitu, assalamualaikum Bu atau Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Nah hari ini saya ada begini menjelaskan dengan kata-kata yang sopan santun, ditutup dengan salam juga. Nah itu merupakan suatu penghormatan kepada guru. Wala yuksiru al kalama indahu, dan tidak, kalau coro Jawanya itu tidak kakean omong. Nah sebagai seorang murid atau thalib yang mencari ilmu itu, ketika ngomong dengan guru itu tidak terlalu banyak omong, tidak terlalu banyak cerita dan lain sebagainya. Itu dikarenakan takut guru tersebut itu menjadi risih. Wala yas'alu syai'an inda malatihi wa yura'i al-waqta. Nah, seorang thalib, nah ini banyak yang perlu dilakukan untuk menghormati guru agar ilmu kita itu manfaat. Seperti dalam hal ini tuh kita harus mengetahui ketika guru kita itu dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan waktu yang tidak memungkinkan untuk Anda bertanya atau ngomong, itu jangan ditanya dan jangan dijak omong. Maka dari itu malah mengganggu guru. Nah, wajuro iyal waktu. Jadi kita harusnya itu melihat waktu yang tepat untuk ngobrol kepada guru. Atau kalau sekarang kan gampangnya chat kan, jadi chat itu jangan terlalu malam, jangan terlalu pagi, mungkin boleh sore atau rada siang seperti itu. Jadi sekiranya waktu tersebut itu tidak mengganggu guru Anda. Wala yadukul baba bal yusiru hatta yahruju al ustad. Nah, saya kemarin kan sebelum buat video ini tuh mengaji pada siapa ya di YouTube juga. Itu beliau itu tidak setuju dengan hal ini, karena dijelaskan bahwa tidak mendodok atau mengetok pintu seorang guru. Nah, ketika Anda itu berkunjung ke rumah guru, dan itu dalam kitab ini tidak diperbolehkan Anda itu mengetok pintu guru. Bal yasbiru hatta yahruju al ustadu. Malah disuruh sabar sampai beliau keluar. Nah itu kalau nggak keluar kan gimana gitu, kata Pak Ustadz. Nah, maka dari itu kan boleh mengetok, atau sekarang kan gampangnya kan ucap salam. Mungkin sekali salam dijeda, nah 2 kali salam dijeda, 3 kali salam dijeda. Kalau udah 3 kali, mungkin kalau Anda menunggu, maka mungkin kalau dikira lama maka ditinggalkan saja, tidak usah, daripada Anda bingung sendiri maka
boleh besok lagi datang, seperti itu. Itu semua dilakukan untuk lita'zimihi, untuk menghormati guru. Walhasilu mongko utawi hasil iku annahu yatlubu ridahu wa yastanibu sakhatahu wa yamtasilu amruhu fi ghairi ma'siyati lillahi ta'ala fa innahu la ta'ata al makhluqu fil ma'siyatil khaliq kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syarran nasi man yadhabu dinahu lidunya bil ma'siyatil haq bi ma'siyatil khaliqi wa min tawqirihi tawqiri aulati wa man yata'allaqu bi. Nah, hasil dari pembahasan di atas yang telah disampaikan di atas itu bahwa sesungguhnya mencari ridho guru itu dengan cara itu yasnani tahu meninggalkan sesuatu yang dilarang atau dibenci oleh guru tersebut. Bayam tasil amrahu dan melaksanakan semua perintahnya. Nah, fi ghairi ma'siyatin dalam tanda kurung menjalankan perintahnya ini selain perintah maksiat. Jadi setiap perintah yang diberikan guru pada kita itu harusnya kita taati atau kita lakukan kecuali hal ini berhubungan dengan maksiat pada Allah. Nah, fa innahu la ta'atal makhluqi fil maksiatil khaliqi. Karena sungguhnya tidak taat kepada makhluk, ketaatan kepada makhluk untuk maksiat Allah itu tidak diperbolehkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad di sini bersabda bahwa seelek-eleknya, seburuk-buruknya manusia itu mayadhaba, orang yang menghilangkan agama atau meninggalkan agama karena perkara dunia. Jadi yang sering dilakukan atau yang memang dilakukan pada umat-umat zaman akhir, zaman sekarang itu terlalu menggebu-gebu untuk mencari dunia, padahal hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi jadikan mindset Anda itu mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal pada akhirat. Kenapa tidak seperti itu? Contoh, ketika Anda memberikan mencari uang sebanyak-banyaknya itu untuk urusan lil akhirat, mungkin untuk membangun panti asuhan, terus bersedekah kepada fakir miskin dan lain-lain, dan mendirikan mungkin pondok pesantren, membiayai masjid, terus memberi kipas angin di masjid dan ikut membelikan semen di masjid. Itu mencari dunia lil akhirat, karena akhirat. Jadi itu sangat bagus atau mulia untuk dilakukan oleh manusia. Wa kana sapa ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Thahibul Hidayah rahimahullah taala. Syekh Burhanuddin orang yang menulis kitab Al-Hidayah pernah bercerita anna wahida min akbaril a'immatil Bukhara wa kana yajlisu darsahu wa kana yaqumu fi khilal dirasi ahyana fasa'alu anhu faqala inna bani ustadi yal'abu ma'asibyani fi sikkatin wa yaji'u ahyana ila babal masjid fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'diman lil ustadi. Jadi Syekh Burhanuddin ini bercerita bahwa ada salah satu imam di daerah Bukhara, imam yang besar di daerah Bukhara tersebut. Itu ketika dalam majelis itu beliau itu duduk, dan ketika dalam pertengahan majelis beliau itu seketika berdiri. Maka orang-orang di sekitarnya itu bertanya, kenapa ia berdiri? Itu min akbaril a'imah, tadi orang yang berdiri tadi menjelaskan bahwa aku berdiri karena tadi ada seorang anak dari guruku itu lewat, makanya saya berdiri untuk lita'dimihi, untuk menghormatinya karena anak itu memiliki hubungan dengan guruku, seperti itu. Jadi menghormati guru itu tidak sebatas menghormati guru tersebut juga, tapi menghormati mungkin kerabat-kerabatnya juga. Kan secara umum kan memang menghormati sang manusia itu kan diperlukan kan, apalagi menghormati seorang guru, dan juga termasuk orang-orang yang memiliki hubungan dengan guru, mungkin anaknya atau istrinya, itu kita juga sebaiknya ta'zim kepada mereka.
Wal qadi al Imam Fakhruddin al Arsabandi wa kana ra'isul a'imma fi Marwa wa kana sultanu yahtarimu wa yatul ihtiram wa yaqulu inna ma wajadtu bi hadal mansibi bi bi qadamil ustadi fa in kan ahdam ustadi al qadi al Imam Aba Zaitun ad-Dabusi wa kuntu ahdahu wa atbahu wa tu'amahu. Seorang qadi Imam Fakhruddin al Arsabandi, pimpinan para imam di negara Marwa dan sultan yang sangat menghormatinya, dan ia berkata, adapun aku memperoleh derajat kedudukan ini lantaran menghormati guru, karena aku berkhidmah melayani kepada guruku Imam Abi Yazid ad-Dabusi. Nah, jadi beliau imam ini bercerita, aku menjadi seperti ini dikarenakan dulu itu ketika mencari ilmu itu aku sangat memuliakan guruku. Yani seperti aku menjadi pembantunya, waat bahu, lalu aku masakkan makanannya. Kemudian salah sinasanatan di sini tetap kurung salah sinasanatan dalam 3 bulan. 3 tahun, bisa 3 tahun ya, 3 tahun sanatan. Nah, jadi selama 3 tahun ini beliau itu mengabdikan kepada gurunya. Makanya dia menjadi seperti itu, dia menjadi al-alim al-a'immah. Nah, wala akla min syai'an, dan saya tidak pernah sekalipun mencicipi dari atau mengentit atau mengambil sedikit secuil dari makanan guruku. Dia lanjut, wa kana asy-syaikhu al-imam al-ajallu samsul a'immati al-halwan rahimahullahu ta'ala qad kharaja min Bukhara. Masakana fi ba'dil qura ayyamal lahadis lihadasati waqa'at lahu wa qad zara talamidu ghairu syaihi al-imam syamsu a'immati al-qadi Abu Bakar bin Muhammad Az-Zarnuji rahimahu ta'ala faqala hina lakihi lima lam tazroni qala kuntu ana sebengsun iku mashulan bi hidamil wala tadi. Ya, jelaskan dalam kitab ini juga sebuah cerita bahwa Syekh Al-Halwani itu keluar dari daerah Bukhara, kemudian untuk ke dalam kepada suatu daerah. Nah, ketika beliau ini menetap di suatu daerah itu, murid-muridnya itu dari penjuru itu mengunjunginya, dan beliau mengingat ada satu murid yang tidak mengunjunginya, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Nah, kemudian ketika suatu saat ketika Syekh Al-Halwani ini bertemu dengan Syekh Az-Zarnuji, Syekh Al-Halwani ini berkata, kenapa engkau saat itu tidak mengunjungiku? Nah, Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwa mohon maaf, saya saat itu sedang merawat orang tua saya. Nah, aku lah mengkodahu sepo Imam Syekh Al-Halwani terzuku al-umur. Nah, wala terzuku raufat darsi. Bahkan kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksari awqati fil qura wa lam yatmamu lahu at-tarasu. Faman ta'adda min ustadu yahrumu burkatil ilmi wa la yanfa'u bi ilmi illa qalila. Nah, Syekh Al-Halwani ini mengatakan bahwa engkau itu diberkati umur yang panjang atau umur yang barokah. Umur yang barokah itu bukan melulu umur yang panjang, tapi umur yang ketika seseorang itu umur itu dikatakan barokah, bahwa semasa hidupnya itu orang itu melakukan kebaikan, dan dalam masa hidupnya itu dia itu bahagia meskipun umurnya tidak panjang. Tapi definisi barokah itu bermacam-macam. Mungkin mendapat kebahagiaan ketika hidup, meskipun menjadi orang miskin, tapi ketika dia bahagia kan ya bisa jadi berkah, seperti itu. Wala tarzuku raunaqat darsi, dan engkau tidak diberkati ilmu. Jadi perumpamaan antara orang tua dan guru di sini ketika Syekh Az-Zarnuji tidak mengunjungi beliau, itu dia tidak dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan ilmu atau diberkahi umur, tapi tidak diberikan rezeki enaknya belajar. Jadi
Maksudnya orang itu bermacam-macam. Kemudian ada nadom, innal muallima wa thaliba kilahuma wa la yansuhani illa idza huma lam yukrama. Wasbir lidaika in jafuta tabibata waqna bijahlika in jafutal mualliman. Nah, ketahuilah bahwa seorang tabib atau seorang dokter itu ketika tidak dihormati, maka keduanya itu tidak mau memberikan nasihat yang benar. Nah, maksudnya kan ini memberikan pesan bahwa seorang guru itu tabib atau dokter bagi orang-orang yang bodoh. Ketika ada orang bodoh itu mengaji atau belajar, maka dia akan menjadi pintar. Nah, itu kebodohannya itu, jahlunnya itu terobati. Sedangkan dokter itu obat bagi orang-orang yang sakit, atau tabib itu seorang penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Maka jika engkau tidak menghormati atau tidak hormat kepada mereka, sama saja sih, tidak menghormati mereka, maka mereka itu akan malas untuk memberikan nasihat yang benar. Nah, dan jika engkau tidak engkau meremehkan doktermu, maka terimalah rasa sakit seumur hidup. Dan jika engkau meremehkan gurumu, maka terimalah kebodohan seumur hidup. Jadi jika engkau meremehkan gurumu, maka mungkin ilmu itu tidak akan masuk kepada orang yang meremehkan tadi, dan Anda akan mengenyam kebodohan seumur hidup. Itu. Jadi ilmu itu lama atau sebentar, ini relatif ya. Kalau dikatakan lama, memang lama, karena ala la tanalul ilma illa bisyiddatin sa'unbi ka'an majmu'iha bi bayani dikain wa hirsin wa istibarin wa bulwatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Menuntut ilmu itu salah satunya yang diperlukan itu tuli zaman atau panjangnya masa waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi ketika Anda menuntut ilmu itu, harga yang dibayar itu sangat mahal. Yang lain pada main Mobile Legends, Anda belajar. Yang lain pada main karambol, Anda ke perpustakaan. Yang lain pada tidur atau ngopi, Anda di kamar belajar dengan lampu. Nah, itu harganya itu, waktu Anda itu tersita buat membaca buku, melihat podcast, atau mengaji di YouTube, atau mengaji ke ustadz, atau mengikuti seminar dan lain-lain. Itu merupakan waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu lama prosesnya dan tidak sebentar. Akan tetapi jika Anda merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka niscaya Anda akan memperoleh kebahagiaan atau kepintaran di dunia maupun di akhirat. Sedangkan ketika Anda berlalai-lalai atau bersantai-santai, maka Anda akan menerima kebodohan. Wa hukiya anal khalifata Harun ar-Rasyid iku ba'asa ibnahu ilal asmu'i yu'allimu al-ilma al-adaba fara'ahu yawma yatawaddau wa yatasiru rijlahu qabna khalifatu yusibu al-ma'a ala rijlihi fa'ataba al-asi fi dhalika biqoli innama yub'usu ilaika li ta'limi wa ta'tibihi falimada lam ta'muru bi an yasubba al-ma'a bi ihtiyatihi wa yasila al-ukhra rijlaka. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid itu mengirim anaknya kepada Syekh Asmu'i untuk belajar. Ketika Raja Harun ar-Rasyid ini melihat seorang anaknya itu memegang ember atau timbo, sedangkan Syekh Asmu'i itu wudhu dengan timba tersebut. Nah, ketika membasuh kaki ya, itu bilang pada Harun ar-Rasyid ini bilang kepada Syekh Asmu'i,
saya mengutus anak saya itu untuk belajar. Maka kenapa engkau malah melakukan seperti ini? Intinya beliau ini, Harun Ar-Rasyid ini menyuruh anaknya untuk yang tangan satunya itu memegang timba atau ember, yang satunya itu membasuh kaki gurunya. Nah, itu gambaran bahwa sangat ridho bahwa Syekh Raja Harun Ar-Rasyid ini anaknya dijadikan atau membantu guru. Karena kan membantu guru itu sangat diperlukan. Nah, itu sampai segitunya untuk dalam memuliakan guru. Bahkan itu kan seorang raja ya, Raja Harun Ar-Rasyid. Nah, itu sangat menghormati guru anaknya. Selanjutnya, wa min ta'dimil ilmi ta'dimul kitabi bayam bahiri litolibil ilmi alla yahuda al-kitaba illa bituharatin. Dan salah satu cara cara untuk kita menghormati ilmu itu, salah satu bentuk, nah itu seperti ketika kita memegang kitab itu, kita harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadis kecil maupun hadis besar. Nah, di pondok saya dulu itu ada adat yang bagus, yaitu ketika seorang, dan masa itu kan ketika problemnya yang sering terjadi di siswa di sekolah saya itu bukan nakal tapi ngantuk. Nah, itu orang-orang yang ngantuk atau anak-anak yang ngantuk itu oleh guru saya itu disuruh wudhu dulu, wudhu kemudian masuk kelas. Nah, dan juga begitu, guru-guru di situ sebelum masuk kelas atau sebelum mengajar itu wudhu, baik itu pelajaran taklim atau pelajaran akhlak, pelajaran tafsir maupun pelajaran umum seperti IPA, matematika dan lainnya, itu tetap wudhu, karena hal ini sangat baik seperti yang tercantum dalam kitab ini, merupakan suatu penghormatan kepada ilmu dengan cara memegangnya atau memegang kitab ketika sudah suci. Nah, jadi pada kalian dibiasakan bahwa ketika belajar, baik belajar agama maupun umum itu seperti masuk sekolah itu biasakan wudhu terlebih dahulu. Nah, kalau batal wudhu lagi, karena dalam satu sisi itu wudhu itu sangat utama. Seperti diceritakan sahabat Bilal bin Rabah itu malaikat Jibril mengatakan, kalau nggak salah malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa umatmu yang bernama Bilal itu telapak kakinya itu kedengaran sampai surga. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, mengapa engkau seperti yang dapat diceritakan seperti malaikat Jibril tadi? Bilal menjawab, saya tidak melakukan apapun, cuma saya menetapi satu hal, yakni ketika saya batal wudhu, saya langsung wudhu lagi, batal wudhu, langsung wudhu lagi. Nah, kemudian oleh karena itu merupakan salah satu keutamaan dari wudhu. Wa huqiya an Syekh As-Samsul A'immat Al-Hawan radhiyallahu rahimahullahu ta'ala anhu qala inna manil tuhadal ilmi bi ta'dimi fa inni ma ahadtu al-qaita illa bi taharati. Wa Syekh al-Imam wa Syamsul A'immati as-Sarkhashi maka mabtunan fi lailatin wa kana yukarriru tawaddu'an fi tilkal lailah sab'ata asyrata marratan li'annahu kana la yukarriru illa bi taharati wa hadha li'anna al-ilma nurun wa tawaddu'a nurun wa yasdadu nurul ilmi bi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini diceritakan bahwa ada seorang syekh Samsul A'immati yang berjuluk Samsul A'immati yang bernama As-Sarkhashi. Itu beliau itu sakit perut atau masuk angin pada malam hari. Nah, dalam riwayat ini dijelaskan bahwa beliau itu sampai bolak-balik ke kamar mandi untuk melakukan wudhu sebanyak 17 kali. Nah, itu kan menjelaskan bahwa keutamaan wudhu itu sangat penting, karena al-wudhu nurun, al-ilmu nurun. Jadi ilmu itu cahaya, wudhu itu cahaya, maka akan bertambah cahaya, dengan cahaya maka akan menjadi lebih bercahaya atau bersinar.
Amin ta'dimi al-wajibi lil ilmi alla yamudda ar-rijlu ilal kitabi wa yadau kitab at-tafsiri fawqa sya'il kutubi ta'ziman wala yadi'u syai'an al-ukhra al-kitabi. Jelaskan juga bahwa salah satu dari bentuk wajib yang memuliakan ilmu itu tidak menyelonjorkan kakinya kepada kitab. Seperti misal ada kitab di depan Anda, itu kaki Anda itu jangan diselonjorkan menghadap kitabnya. La yang tarjulu ila kitabi wa yadu kitab tafsiri fawqa sya'il kitabi. Dan menaruh kitab-kitab tafsir itu lebih tinggi daripada kitab yang lain, karena kitab tafsir dalam kitab ini dijelaskan lebih mulia dari kitab-kitab lainnya kecuali Al-Quran. Mungkin Al-Quran paling atas sendiri, kemudian kitab-kitab tafsir, kemudian kitab-kitab yang lainnya. Wala yadu syai'an al-ukhra al-kitabi, dan tidak menyeleh atau menaruh sesuatu di atas kitab. Semisal menaruh penghapus, mungkin itu masih nggak tahu ya. Kalau menaruh sesuatu ini barang yang besar mungkin itu tidak baik atau kurang sopan. Nah itu merupakan jika Anda tidak melakukan tersebut itu termasuk dalam lita'dhimil ilmi, dalam mengagukan ilmu dan bukan kitab-kitab itu. Wa kana sabu ustadun asy-syekh Burhanuddin rahimahu ta'ala iku yahki an syaihi man minal masyayikh anna faqihan kana wadu'a mihbarat al-kitabi faqala bil farishati parnayabi. Bahkan nasab oftan al-qadar imam al-jallu fahrutin rabbi qadil khana rahmahu ta'ala yaqulu yarud bidzalika istifafa fala ba'sa bidzalika wal aul ala yahtaru an alla yahtarazanhu. Jelaskan bahwa Syekh Burhanuddin ini bercerita bahwa salah satu gurunya itu salah satu gurunya itu bercerita bahwa ada ahli fikih, seorang ulama fikih itu menaruh sesuatu di atas kitab fikih, di atas kitabnya. Kemudian minal masyayikh, salah satu dari guru tersebut itu gurunya yang diceritakan itu berkata dalam bahasa Persia, bil farisiyati, dalam bahasa Persia. Dalam terjemahnya gini, jika engkau seperti itu maka engkau tidak akan memperoleh kemanfaatan ilmu. Nah, kemudian ini dijawab bahkan ustadzuna, ustadz menjawab, ustadznya Syekh Faruddin itu menjawab bahwa hal tersebut ayyarautu bidzalika, dan jika Anda menaruh suatu barang bidzalika ala istifaba, dan jika Anda menaruh barang tersebut di atas kitab dan tidak disertai rasa meremehkan atau disertai rasa merendahkan ilmu, itu fala ba'sa, maka tidak apa-apa bidzalika. Wal aula, akan tetapi yang lebih utama itu ayah tarzanmu, menyegah dari melakukan hal tersebut, karena kan merupakan suatu bentuk ta'dhimil ilmi, mengagungkan suatu ilmu. Amin ta'dhimi ay jawida kitabatul katabi wala yuqormati wa yatruka al hasyata ay inda darurati. Nah, termasuk dalam memuliakan kitab itu, menulis kitab itu menulis dengan tulisan yang baik atau tulisan yang rapi, dan tulisannya itu harus jelas dan terang, dan sini dijelaskan bahwa dan janganlah meninggalkan pinggiran, memberikan sisa halaman pinggir untuk mencatat hal-hal yang perlu. Jadi seperti santri-santri itu ketika mengaji itu, hal-hal yang penting dari kiainya itu dicatat di pinggiran kitab sampai penuh, dan itu kalau di tengah ada maknanya, di sampingnya itu ada catatannya. Jadi ada istilah dulu itu petenge kitab padange hati, yaitu maksudnya penuhnya kitab, penuh dengan makna dan penjelasan atau tulisan itu, hatinya itu bahwa mengindikasikan bahwa hati seseorang yang memiliki kitab tersebut itu memiliki ilmu yang baik atau memiliki padangnya hati atau ya terangnya hati, dikarenakan telah menimba ilmu yang banyak. Mungkin perumpamannya seperti itu.
Wa ra'a Abu Hanifah rahimahu ta'ala kitaban yukarmitu fi kitabi faqala la yukarmitu khattaka in ishta adam tandama fa inna mutta tustam yani idza sihta wa da'ufa nur basuruka tadi nadimta ala dalika. Nah, jelaskan bahwa menurut Abu Hanifah ini berkata bahwa jagalah tulisanmu dan tulislah dengan jelas. Dikarenakan ketika Anda tidak menulis dengan jelas, maka ketika tua Anda nanti ketika penglihatan kalian itu memudar, maka niscaya Anda itu akan gedon atau menyesal kenapa pas muda dulu tulisan saya itu tidak saya tulis dengan jelas. Maka dari itu menulis ilmu atau menulis catatan tentang pengetahuan itu harus ditulis dengan jelas dan rapi. Meskipun tidak tulisannya jelek tapi rapi kan intinya bisa dibaca dan itu tahan lama. Wa hukiya an Syahi al-Imam Muhammad Majiddin as-Sarahi annahu qala ma karnabna natiman wa ma antahina natiman wa ma lam nakbal natiman. Nah, jelaskan bahwa beliau ini menyesal karena menulis tulisannya dengan kecil-kecil sampai tidak ketara. Itu merupakan penyesalan karena tulisannya tidak ditulis dengan jelas. Dan wayang bayi ayyakuna taktiku kitabal murabba'an fa innahu taktiku Abi Hanifah rahimahu ta'ala wa huwa asyiru arabi awad il mutola'ati. Sebaiknya kitab itu dibagi menjadi 4 kurasan. Kitab dipotong menjadi 4 adalah peraturan Imam Abu Hanifah. Demikian itu agar memudahkan untuk diangkat dan diletakkan, juga memudahkan untuk keperluan mutolaah. Jadi yang saya pahami dari teks ini adalah kalau Anda melihat kitab-kitab pengajian di pondok itu ada yang sampai mungkin 8 juz, terus 10 juz, atau yang sering saya lihat itu 2 juz dan 4 juz. Dan itu kitabnya itu satu nama kitab, jadi maksudnya itu dipisah-pisah.